review sedikit mengenai instrumen apa aja yang diluncurkan BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar kita, supaya aset-aset finansial yang kita punya juga tidak jatuh terlalu banyak akibat Fed menaikkan tingkat suku bunganya. Saya rasa sih BI sudah banyak sekali yang melakukan instrumen moneternya, yang sebelum SVBI sama SUVBI ini ada namanya SRBI. Nah, SRBI itu untuk mengkolek kita rupiah-rupiah biar bisa dimiliki oleh di masyarakat gitu ya. Kemudian dikeluarkan juga dengan surat berharga dalam valuta asing yang kita sebut SVBI dan SUVBI untuk yang syariahnya. Nah, ini kalau dilihat nih untuk menjaga jangka pendek ya di bawah 1 tahun, dan juga memang waktu penerbitannya memang hanya bank dalam operasi moneter terbukanya, namun setelah itu bisa dimiliki oleh non resident ataupun non bank ya, ataupun penduduk gitu ya di secondary market. Saya rasa instrumen BI ini bisa menjaga ketahanan rupiah, selain BI melakukan intervensi di market melalui pasar spot ataupun di NDF. Nah, jadi dengan adanya SVBI ataupun SUVBI sebagai tambahan operasi moneter di market, jadi ini makanya kita bisa lihat nih, US rupiah sebenarnya ketahanannya pelemahan itu hanya 2%. Beda dengan negara-negara peers lainnya yang menyentuh 8% seperti Malaysian Ringgit ya, ataupun di India yang lainnya yang setara dengan kita, itu pelemahannya sudah di atas 2%-an gitu kan ya. Tetapi BI melakukan operasi moneter ini dengan menerbitkan sekuritas ya, itu dapat menjaga stabilitas kita, terutama untuk nilai tukar rupiah kita terjaga di level di bawah 16.000. Seperti itu, Anata. Ya baik Pak Hasmi, kalau kita melihat tanggal lelangnya, peluncurannya ini di 21 November untuk SVBI dan juga SUVBI. Artinya ini 1 hari sebelum dilakukan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan November begitu. Anda lihat apakah nanti kesuksesan lelang ini akan menentukan seperti apa BI mengambil kebijakan moneter di bulan November? Oke, Anaka, memang itu sehari sebelum untuk RDG ya, Gubernur RDG, penentuan BI 7 Day Safe Rate. Jadi ini tadi balik lagi kita lihat bahwa BI di level 6% ini kelihatannya ya memang sudah terakhir juga menaikkan tingkat suku bunga untuk mengantisipasi kalau seandainya Fed melakukan surprisingly di market untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, tetapi terhadap lelang dari SVBI dan ataupun SUVBI, nah jadi ini ya, kemungkinan harga di BI 7 Separate tidak akan bergerak, tetapi mungkin saja return yang dihasilkan dari sekuritas falas Bank Indonesia karena dalam bentuknya adalah US dollar ya, nah, itu akan menyesuaikan nantinya dengan keputusan Fed yang dilakukan di awal November. Jadi SVBI dan SUVBI mungkin akan melakukan adjustment terhadap apa yang dihasilkan dalam Fed meeting nanti di November. Seperti itu kiranya, Anaka. Baik, artinya seperti apa kesuksesan SVBI dan SUVBI menurut Anda di bulan November ini? Bank Indonesia tetap akan mempertahankan di 6%. Seperti itu kalau untuk BI Separate ya, tetapi kalau untuk sekuritas falas Bank Indonesia-nya, kelihatannya sih akan sukses untuk menjaga supaya tidak terjadi capital outflow. Jadi untuk menjaga supply US dollar kita di market seperti itu. Baik, kita kembali beralih ke Pak Yuri. Pak Yuri, kalau kita melihat yield dari SBN tenor 10 tahun ini sudah kembali ke atas 7,2% begitu. Apakah Anda lihat amunisi yang dilakukan Bank Indonesia ini sudah tepat sasaran dengan bisa mengembalikan ke level tersebut, termasuk juga kebijakan moneter menaikkan suku bunga ke 6%? Ya, saya rasa instrumen-instrumen baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti SRBI dan yang akan ada lagi yang falas, contohnya seperti SRBI itu sebenarnya kan juga bukan hal yang baru, Mbak. Jadi itu sebenarnya kan SBI 2.0. Jadi dulu kita punya SBI sempat hilang dan sekarang diintroduce lagi. Jadi dua-duanya itu sebenarnya serve untuk two different purpose ya kegunaannya. Kalau SRBI itu dalam rupiah mungkin tujuannya adalah untuk memancing orang atau investor luar negeri untuk menjual rupiahnya dan membeli aset dalam rupiah. Sedangkan kalau yang falas ini mungkin purpose-nya adalah untuk menarik dana dan mencegah capital outflow seperti yang dibilang Mbak Asmi tadi. Jadi lebih ke arah untuk memperkuat cadangan devisa.
Jadi saya rasa ini instrumen yang effort yang sangat baik ya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Cuman concern-nya adalah yang perlu dijaga adalah untuk menjaga pricing-nya ya. Jadi pricing antara SRBI itu jangan sampai nanti mengganggu pembentukan mekanisme pasar dari pembentukan yield curve dari surat berharga negara itu sendiri, Mbak. Jadi nanti kalau misalnya SRBI-nya di pricing terlalu tinggi, itu akan menekan juga terhadap yield dari government bond sendiri. Jadi itu mungkin yang distorsi itu yang harus dihati-hati untuk dapat dihindari. Baik, Pak Yuri, kalau kita melihat kepemilikan investor asing di surat berharga negara, ini kan berkisar di 13 hingga 15% begitu. Apakah menurut Anda ini sudah di bottom atau masih ada kemungkinan capital outflow lagi apabila ternyata ada perubahan atau volatilitas dari The Fed begitu, dan atau kalau Bank Indonesia mungkin menaikkan lagi atau menurunkan suku bunganya? Ya, saya harap ini sudah di bottom ya, Mbak ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kenapa SRBI itu pricing-nya yang sampai menjaga saja sampai mendistorsi dari surat berharga negara, karena walaupun bagaimanapun kita butuh adanya inflow dari investor asing untuk membeli surat berharga negara kita. Jadi kalau SBN dan itu pada akhirnya akan membantu rupiah gitu. Jadi kalau misalnya SRBI nanti mendistorsi harga SBN dan menghalangi appetite dari investor asing untuk masuk, saya rasa rupiah juga tidak akan terlalu terdongkrak kalau misalnya hal itu terjadi. Jadi saya rasa tadi kembali lagi, semoga ini sudah bottom dan segala instrumen Bank Indonesia dan lain kebijakan lainnya semoga bisa memancing capital inflow ke dalam negeri.